Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa an A'mash, namanya Sulaiman bin Mahran. A'mash radhiyallahu ta'ala, man utawi sapane wong kana ana apa raksu malihi, modale man, raksu niku sirah, malun niku bondo. Artinya kepala harta, artinya modal. Kalau dalam berdagang itu apa modalnya, modal usahanya. At-taqwa iku takwa. Takwa artinya imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalat mongko dadi ketul, tumpul opo al-alsunu piro-piro lisan an wasfi ribhi dinihi, saking nyifati batine agamane man. Siapa yang menjadikan ketakwaan sebagai modal utamanya di dalam agama, maka dia akan memperoleh keuntungan yang sangat-sangat besar sekali. Kalau Anda membaca ayat Al-Quran, setiap ayat yang menerangkan tentang ketakwaan, pasti Allah menerangkan kompensasinya, balasannya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Akhirnya ulaika humul muflihun. Kompensasinya ulaika humul muflihun. Setiap Allah menerangkan tentang ketakwa, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Orang yang paling takwa, maka orang yang paling banyak diberi solusi oleh Allah. Setelah dia paling banyak diberi solusi oleh Allah, sehingga orang-orang yang bingung mesti datang kepada dia meminta solusi. Itulah para ulama, karena dia diberi dan ditunjukkan oleh Allah jalan-jalan menuju solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang punya ketakwaan, pasti Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak pernah dia kira. Itu menjadikan takwa. Karena takwa itu apa? Yaitu takut kepada Allah fisirri wal alan, baik secara sendirian atau secara bersama-sama. Orang takutnya nek ana wong akeh, ana wong akeh ganas, iku ora takwa. Takwa itu apa? Ittaqullaha ay haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada, baik bersama orang banyak atau sendirian, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Anda selalu terawasi oleh Allah. Kalau menjadikan takwa sebagai modal utamanya dalam agama, maka lisan tidak bisa mensifati terhadap keuntungan yang diperoleh. Wa man utawi sapane wong kana ana apa raksu malihi modale man. Siapa yang menjadikan modal utamanya dalam agama, ad-dunya iku donya, kalat mongko kedul apa al-alsunu piro-piro lisan. Artinya tidak mampu lisan untuk anwaswihi, saking nyifati mengkono man, khusrani dinihi, ing kerugiane agamane man. Khusran itu rugi. Orang yang mengutamakan kenikmatan, pangkat, kedudukan, derajat yang dipandang adalah unsur duniawi saja, maka dia seperti yabi'ul akhiratahu di dunia.
menjual akhirat untuk membeli dunia. Nah, dunia padahal diibaratkan dengan akhirat tidak ada bandingannya. Dunia selama-lamanya Anda untuk di dunia sudah tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun berjalan. Setelah itu selesai, berarti umurnya dunia hanya 60, 70, 90 tahun. Sedangkan akhirat tanpa batas. Berarti kalau perbandingan dunia dengan akhirat seperti 0 dikalikan dengan bilangan apapun. Bilangan apapun itu namanya akhirat. Ketika bilangan apapun dikalikan 0, hasilnya pasti akan 0. Berarti ketika dunia dibandingkan dengan akhirat hasilnya 0. Karena apa? Fama mata'ul hayatid dunya illa ghurur. Tidak ada kesenangan hidup dunia kecuali menipu. Menipu itu apa? Senang bersenang susah. Orang ono dunia iku guyu terus, mesti ono nangis. Yo ora ono dunia iku nangis terus, mesti ono guyu. Terkadang tidur, terkadang melek. Orang ono kok melek terus, dilongkas wis turu. Mulane yo ono kadang turu, kadang melek. Kadang seneng, kadang susah. Mataun seneng-seneng, gurur ketipu. Bar seneng susah, bar susah seneng. Innama ma'al usri yusra. Karena setelah adanya kesusahan ada ke. Wa an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala, kullu ma'siyatin utawi saben-saben kemaksiatan. Apa itu maksiat? Irtikabu nawahillah, melanggar terhadap larangan-larangan Allah atau melalaikan terhadap perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan di bulan Ramadan dikon poso, kowe malah ora poso, mangan duwe dalan terang-terangan. Itu berarti melanggar wani karo perintah Gusti Allah. Allah kutiba alaikumusiyam, wajib kepada kamu puasa di bulan Ramadan. Kowe ora gelem, ora mau poso, masih mangani delik-delik Gusti Allah. Mombile delik-delik ora ana wong usapi keterek-terek, tapi napa Gusti Allah ngerti. Berarti itu jenenge maksiat, melarang, langgar karo perintah Gusti Allah. Gusti Allah ngongkon poso, kok sampean posone nang ngarepe wong. Tapi nek delik-delik banyu ngombe. Nah, iki berarti napa maksiat. Sapa sing dadekno maksiat an syahwatin saking kesenengan. Syahwat itu apa? Sesuatu yang disenangi oleh hati, sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Senang apa? Gue enak-enak, gue enak-enak. Tapi kalau ngaji ora gelem, masalah sholat wiridan ngantuk. Itu jenenge napa syahwat, kesenangan. Lesu ora enak, awan-awan ngombe es enak wae poso, ya itu jenenge syahwat. Pengen ngombe es enak-enak, itu namanya ma ishtahun nafs. Sesuatu yang dikehendaki oleh nafsu. Fa inna nafs ammaratun bisu. Fa innahu maka setuhune kullu maksiyah yurja iku iso diarep-arep apa ghufranuha pengapurane maksiat. Setiap kemaksiatan karena dorongan dari nafsunya, kesenangannya, karena dorongan dari kemauan, godaan dari kanan kirinya atau godaan tipuan nafsu dan kesenangannya, itu masih bisa diharapkan ampunan Allah terhadap maksiat tersebut. Tapi wa kullu maksiatin utawi saben-saben kemaksiatan an kibrin saking kesombongan. Siapa melakukan kemaksiatan tapi melakukannya karena kesombongannya, ngeremeh no, sombong, kayak setan, itu maksiatnya bukan an syahwatin tapi an kibrin. Ketika Allah merintah iblis usjudu li Adam, hormat kepada Adam, dia malah menawarkan kesombongannya, membantah kepada Allah, ana khairun minhu. Punya semboyan apa? Slogannya apa? Ana khairun minhu. Mulanya jangan sampai Anda punya slogan kayak iblis, saya lebih baik dari dia. Wah, ini slogan iblis. Iblis itu slogannya apa? Saya lebih baik dari dia.
lebih baik dari dia. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tercipta dari api, Adam tercipta dari apa? Tanah. Nah, itu kalau ada orang punya slogan ana khairun minhu, sampai mulai ke masyarakat kok ana khairun minhu, tidak bisa tidak bisa untuk bermasyarakat. Kok semboyan ana khairun minhu, ini semboyannya iblis. Maka Allah mengusir iblis karena unsur kesombongan. Dan itu slogan ana khairun minhu, itu slogannya iblis yang menjadikan tumbuhnya api-api kesombongan di dalam hati, termasuk penyakit hati. Iblis sombong. Setelah itu Allah mengusir iblis, ukhruj fa innaka rajim, keluarlah dari surga, tidak layak surga bagi orang yang memiliki hati sombong. Makanya Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya meskipun ada satu bintik kecil pun rasa sifat sombong. Karena sombong itu sifatnya Allah. Tidak boleh makhluk mengambil sifat Allah kesombongan. Wa fa innahu maqasatuni kullu ma'siyah la yurja ora iso diarep apa ghufranuha pengapurane maksiat. Kemaksiatan yang timbul dari kesombongan tidak akan bisa diharapkan ampunannya. Seperti apa? Allah mengumpamakan dalam Al-Quran, orang-orang yang sombong itu tidak akan masuk surga, diumpamakan sehingga seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Innal ladzina yatakabbaruna an ayatina la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyal. Orang-orang yang sombong, yang takabur, merasa besar, mereka semua tidak akan masuk surga sehingga unta tersebut masuk ke dalam lubang jarum. Jarum yang ditutupi kami. Kira-kira unta bisa berpikiran. Nah, karena gambaran mustahilnya, tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum, begitu juga orang-orang yang sombong tidak mustahilnya untuk masuk ke dalam surga, seperti masuknya unta ke dalam lubang. Itu Al-Quran gambarnya begitu. Karena apa? Di anna maksiata iblis, krono setune durokone maksiat iblis. Karena ono opo asbuha asale maksiat iku minal kibri saking sombong. Iblis maksiate karena kesombongannya. Seperti tadi punya slogan ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Kalau Anda, saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari mereka. Ini slogan iblis yang menumbuhkan, menyalakan api kesombongan. Jadi mereka akan merendahkan orang lain. Makanya iblis maksiatnya karena kesombongan. Padahal Allah berkali-kali mengingatkan manusia, kita semua ingatkan bahwa setan iblis itu musuh Anda. Jangan sampai jadikan teman. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan iblis itu musuh kamu. Jangan sampai Anda jadikan teman. Nah, orang-orang keliru menjadi atau mengambil teman. Iblis dijadikan teman, syaitan dijadikan teman. Karena afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya wa hum lakum adu. Apakah kamu menjadikan iblis dan bala tentaranya, keturunannya setan-setan itu sebagai kekasihmu dan teman dekatmu? Bi'salil zalimina badala, sejelek-jelek orang-orang yang menjadikan pertemanan dengan iblis dan setan. Itu diulang-ulang kali Allah mengingatkan manusia untuk menjadikan setan sebagai musuh. Wal zallatu adama utawi keplesete utawa salahe Nabi Adam, karena ono opo Adam asluha opo asale zallatu Adam,
kesalahannya Nabi Adam iku minasyahwati saking kesenangan. Allah sudah mengingatkan kepada Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, la taqraba hadhihi syajarah, jangan Anda mendekati buah ini, fatakuna minal zalimin. Udkhulu fakula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi syajarah. Kamu di surga makanlah apa yang Anda mau, tapi jangan makan buah pohon ini. Fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian setan apa menggoda. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yubla. Adam tak bisi tak kandani. Kowe gelem ngicipi sing dadekno, wah iku godane wis. Godane kowe gelem ngajak metu. Kowe nak numpak mobil blok wis kobra. Iku napa Pak? Waswasa ilaihi syaitan. Kowe gelem layu mencolot tembok ngene Pak. Itu waswasa ilaihi syaitan. Godane syaitan seperti Nabi Adam digoda siapa? Iblis. Apakah kamu mau saya tunjukkan ke pohon yang menjadikan kalian kekal di surga dan kenikmatan al-mulkin la yubla, yaitu kekuasaan kenikmatan yang tidak pernah sirna. Tidak mau, itu larangan Allah. Jajal falam madzaqa, bukan akal ada pengicipi lagi demek ngicipi badat lauma sawatuhuma. Kemudian auratnya Nabi Adam terbuka keduanya. Fatafiqa min waraqil jannah wa asa Adam rabbuma bahwa itu artinya apa? Dalam surat Toha diterangkan Nabi Adam apa? Digoda dengan siapa? Tapi juga ada hikmahnya. Dan kesalahan Nabi Adam bukan karena kesombongan, tapi dari syahwat, tipu daya, bujukan wa an ba'di zuhad, lan saking sebagiannya ulama ahli zuhud. Man utawi sapane wong aznaba gawe dosa, nglakoni dosa sapa man dzamban ing siji dosa. Wa huwa hale utawi man yadhaku iku guyu. Ada orang melakukan kesalahan, maksiat, dosa, kok dia masih bisa tertawa dan seakan-akan dia tidak salah. Fa innallaha satune Allah yudkhilu bakal nebokno sinten Allahu ing mengkono man annara ing neraka wa huwa hale utawi man yabki bakal nangis sapa man. Siapa yang melakukan dosa kok dia tertawa, melanggar perintah Allah, tahu kalau itu pelanggaran, dia malah tertawa-tawa seakan apa? Mengejek, menghina Allah, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka sehingga dia akan menangis sekuat-kuatnya tangisan. Laki benroh rasanya. Nah, itu apa balasan? Makanya Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, "Falyadhaku qalilan walyabku katsiran." Sedikitlah untuk tertawa, perbanyaklah untuk menangis, karena di dunia ini tidak tempat untuk tertawa. Waman utawi sapane wong ata'a ta'at sapa man, siapa yang taat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, wa huwa hale utawi man ia beki nangis, dia sholat menjalankan perintah Allah sampai dia menangis karena mengetahui keagungan Allah, mengenal ma'rifat, mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga dia apa? Menangis. Fa inna Allah satune Allah yudkhilu bakal mlebokno Allahu ing man al-jannata ing swarga wa huwa hale utawi man ata Allah wa huwa yadhaku iku. Artinya tertawa, dia akan tersenyum masuk ke dalam surganya Allah. Siapa yang taat kepada Allah sampai menangis-nangis. Makanya di dalam hadis diterangkan 7 orang yang mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah, di mana di hari
tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya adalah rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainah, seorang laki-laki yang mengingat Allah sendiri, orang akeh sendirian, fafadat ainah, berlinangan air mata. Dia zikir kepada Allah sendirian, zikir orang akeh langsung nangis, terkadang yang goib. Tapi ini sendirian, tidak ada orang banyak berlinangan air mata, itu akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah, di mana di hari tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu diantaranya orang yang melaksanakan taat yang menangis. Wa an ba'dil hukama, saking sebagian piro-piro ahli khidmah, ahli ilmu, la takhkiru dzunubas shighar, la takhkiru ojo ngremehno sira kabeh az-dzunuba ing piro-piro dosa as-shighar kang cilik. Jangan Anda meremehkan kecilnya dosa. Kecil dan besarnya dosa di mata Allah sama. Tidak, kalau di mata makhluk pertimbangan syariat dosa besar dengan dosa kecil itu ada bedanya. Kalau dosa besar taubatnya harus dengan beberapa syarat. Kalau dosa-dosa kecil, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, perbuatan baik bisa menghapus dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar harus bertaubat wa rujuk. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena Allah itu merahasiakan tiga perkara dalam tiga perkara. Di antaranya tiga perkara tersebut, jangan Anda meremehkan dosa, karena Allah menyembunyikan murka Allah, ghadab Allah, siksa Allah di salah satu amal kemaksiatan yang dilakukan manusia. Kemaksiatan itu tidak besar kecil kalau dipandangkan Allah. Terkadang maksiat itu kecil menjadikan murka Allah, ghadab Allah, maka bisa juga mencabut keimanan seseorang tersebut dan menjadikannya dia kekal ke neraka karena kemaksiatan kecil. Makanya Allah merahasiakan. Begitu juga akhfaridhahu fi ta'ati, Allah merahasiakan ridhonya Allah di dalam amal ketaatan yang dilakukan hamba, supaya apa? Manusia tidak meremehkan terhadap amal kebaikan sekecil apapun. Sampai-sampai berkali-kali Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, takutlah siksa api neraka meskipun dengan secuil butir kurma. Orang kurma utuh tidak, kurma satu itu dijual jadi 10. Anda bersedekah membagikan kepada orang lain karena takut api neraka, Allah akan menghisab, Allah akan memandang. Meskipun kecil menurut Anda, terkadang besar menurut Allah balasannya. Makanya jangan sampai meremehkan sekecil apapun dosa, juga jangan sampai mempunyai memandang remeh sekecil apapun kebaikan. Karena kecil dan besar itu menurut Allah, pandangan Allah terkadang dirahasiakan oleh Allah. Ada cerita di buku ulama-ulama sufi, salah seorang ulama dia diangkat menjadi wali besar karena perkara yang remeh. Perkara remeh itu apa? Suatu hari dia berjalan di suatu jalan, di tengah perjalanan, di perjalanan dia menemukan kertas, yang kertas tersebut ada tulisan asma Allah, bu bismillah, bu asmaul husna, bu kertas yang biasa dibuat itu sampah jalan-jalan. Itu ada salah seorang nemu kertasnya, di dalam talas kertas itu ada tulisannya apa? Ismul Mu'azzam, nama-nama Allah. Kemudian kertas tersebut di jalan diinjak-injak oleh orang banyak, dia ambil. Setelah dia ambil, dia mengambil tempat gak ada. Kemudian apa? Dia dibuat di saku. Setelah di saku, dia hanya punya uang kalau sekarang umpamanya 10.000.
Uang 10.000 itu uang gunanya dia makan di hari itu. Duit 10.000 kanggo mangan dino hari itu. Kemudian dia membelikan minyak wangi. Mestinya digunakan ditukokno minyak wangi. Setelah minyak wangi tersebut, kertas yang kotor diinjak-injak orang banyak tersebut yang ada namanya siapa? Asmaul Husna atau nama Ismul Mu'azzam, dia gosok-gosok dengan minyak wangi. Setelah digosok-gosok minyak wangi, dia taruh simpan di tempat yang layak. Setelah beberapa hari dia tidur. Setelah tidur dia mimpi mendengar suara tanpa ada rupa, la utayyibanna ismaka bainal khala'iq kama utayyibanna ismi, aku akan mengharumkan namamu di antara semua makhluk. Artinya diangkat menjadi wali sebagaimana Anda mengharumkan namaku ketika diinjak-injak oleh orang banyak. Itu kan perkara remeh. Ya Allah, ono kertas, ono tulisan Bismillah atau tulisan Mu'azzam timbul, dia ambil duit satu-satunya 10.000, tumbak dibelikan minyak wangi, dibuat mewangikan, kemudian dia mendapatkan dan sehingga dia diangkat menjadi wali kekasih Allah, wali besar. Itu termasuk amal apa yang kecil. Fa innaha maqasetuhune dzunub tatasya'abu dadi cabang-cabang minha saking dzunub apa dzunubul kibar, pira-pira dosa-dosa gede. Dosa yang besar itu bukan dari besarnya saja lahir, tercabang, terkait, terhubung dengan dosa-dosa kecil sing biasa diremehno lan dilakoni. Wong kok biasa keri terus sekolah, mesti ono masalah sing besar yang mesti wongnya duwe masalah besar. Mesti sing didelikno ada masalah karena dia biasa melakukan kesalahan-kesalahan kecil, pasti dia punya kesalahan-kesalahan yang besar. Begitu juga orang yang sering meremehkan dosa-dosa kecil, secara tidak terlangsung dia melakukan dosa besar tidak terasa. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata ora ana dosa cilik ma'al israri sertane dlurung. Israr itu dlurung itu apa? Terus menerus dilakukan. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dia terus menerus melakukan terus. Kecil sedikit demi sedikit, dari ilmu ekonomi menjadi bukit, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Makanya hati itu gelap, peteng, mati, tidak bisa menerima cahaya apapun karena biasanya hati tersebut tertutupi dengan dosa-dosa kecil. Dalam hadis Nabi diterangkan, idza aznabal abdu dzamban haqa fi qalbihi nuqtatun sauda. Ketika seorang hamba itu berbuat dosa, maka dalam hati seorang hamba tersebut ada satu titik gelap, titik hitam dosa. Satu dosa, satu titik hitam gelap. Kalau satu hari 100 dosa berarti 100 titik gelap. Kalau satu hari 100, 2 hari 200, 1 bulan, 1 tahun. Kalau sudah seperti Anda 10 tahun, kira-kira hatinya yang setiap hari diberi hitam, umpamanya kertas putih, setiap hari 1 titik spidol hitam, setiap hari 1. Setahun. Begitu juga ketika hati itu gelap, dia tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas, seperti berada di dalam kegelapan. Kalau sudah gelap, disinari seperti apapun tidak akan tembus. Harus dibersihkan dulu. Jadi cermin itu nek wis burek, kotor, ya. Ora iso kok sinari karo lampu senter terus orang arep mantul. Perlu cermin itu dibersihkan, digosok dulu. Wajan itu nek dienggo masak terus kan ireng. Sampai sinari kan ora iso mantul. Perlu digosok dulu.
Gosoke piye? Dibersihkan dengan taubat, dengan istighfar, dengan memperbanyak baca Al-Quran. Kalau sudah dibersihkan, maka dia akan bisa menerima cahaya. La saghirata ora dosa cilik malisrori sertane njlurung lakoni terus wala kabirata lan ora dosa gedhe ma'al istighfari sertane njaluk pengapura meminta ampun istighfar. Kecil dan besarnya dosa seperti Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya juga mengatakan ma'siyatun aw rasadduhu dhullan wa inkisarun khairun minat ta'ah aw rasaddu izzan wa istikbar. Kemaksiatan yang menuntun dia untuk meminta ampun, meminta ampunan kepada Allah, yang menjadikan dia ingat kepada Allah, merunduk dan merasa rendah, lebih baik daripada amal taat kebaikan yang menjadikan dia sombong dan lupa. Umpamane ibarat kata-kata kasar, mantan preman karo mantan santri apa itu? Nah, itu artinya mantan preman tobat, mantan santri berarti. Walane apa? Ini seperti apa? Dosa kecil tapi terus dengan dosa besar, tapi dia minta ampun berarti mantan preman. Kalau sawira mantan dah. Wakila lan tingit-tikake hamul arifi sana utawi susahe wong sing kenal marang Allah iku asana ngalem. Wa hamuz zuhadi utawi susahe wong sing ahli zuhud. Ad-du'a itu donga. Zuhud itu apa? Orang yang hatinya tidak condong atau tidak terlalu senang kepada dunia. Bukan berarti dia meninggalkan kesenangan dunia, tidak, masih hidup kok meninggalkan kesenangan dunia, tidak mungkin. Artinya apa? Dia tidak mengalahkan, ada zuhdun, ada waraq. Zahadah, zuhud itu laisa zahadatu fi tahrimil halal wala fi idha'atil mal, walakin az-zahadah bima fi yadillah khairun mimma fi yadi. Tidak, sifat zuhud itu tidak mengharamkan perkara yang halal. Jadi zuhud orang gelem mangan sego beras, orang gelem mangan daging, ngaramno daging, ngaramno sego beras. Ora zuhud. Laisa zahadatu fi tahrimil hal wala fi idha'atil mal. Zuhud itu orang menghambur-hamburkan harta, nyah aku orang ngomong dunia itu bukan zuhud. Walakin az-zahadah, akan tetapi sifat zuhud itu bima fi yadillah awsaqu mimma fi yadi. Dia lebih percaya kepada janji Allah, kepada pemberian Allah daripada apa yang berada di tangannya. Jadi itu sifat apa? Zuhud. Sifat zuhud itu dia selalu berserah kepada Allah. Orang mengandalkan terhadap apa? Kemauan dan kesenangannya. Jadi itu adalah sifat zuhud. Ad-du'a itu donga. Orang yang zuhud, karena orang zuhud tawakalnya tinggi. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Andaikan Anda tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, setelah usaha pasrah, pasti Allah akan memberi kamu rezeki seperti Allah memberi rezeki burung. Taztu khimason wa taruhu bitanan. Burung ketika pergi dari sarangnya di pagi hari, dia dalam keadaan perut lapar. Ketika sore malam kembali ke sarangnya mau tidur dalam keadaan apa? Kenyang. Padahal burung rasa mergawi. Itu artinya apa? Tawakal, pasrah kepada Allah, karena Allah sudah menanggung semua rezeki makhluknya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seorang makhluk yang berada di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu dzalika fi kitabin
mubin. Rezekinya tidak akan salah dan tidak akan tertukar. Itu apa rezeki yang diberikan oleh Allah. Syukur. Lianna hammal arif karena setune susai wong sing kenal Allah iku rabbuhu pangerane mengkono al arif. Wa hammuz zahid utawi susai wong sing zuhud iku nafsuhu awak dhewe ne az-zahid. Wa an ba'dil hukama lan saking sebagiane ulama ahli ilmu man utawi sapane wong tawahhama salah sangka sapa man analau iku tetep keduwe man waliyan kekasih aula kang luwih utama sapa wali minallahi saking Allah qallat mongko sithik apa ma'rifatuhu oleh kenal mengkono man billahi kelawan Allah. Barang siapa yang menyangka dia punya kekasih yang lebih dikasih daripada Allah, berarti dia sedikit sekali mengenal Allah. Maka dalam ayat Al-Quran Allah tidak melarang manusia mencintai sesuatu selain Allah. Akan tetapi sesuatu yang selain Allah ketika dibandingkan cintanya, senangnya, taatnya kepada Allah, taatnya, cintanya, senangnya kepada Allah harus melebihi dari sesuatu yang lain. Makanya ayatnya Al-Quran menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman asyaddu apa tadi lebih mencintai kepada Allah. Allah tidak berfirman walladzina amanu la yuhibbu illallah. Kalau la yuhibbu illallah Anda dilarang untuk mencintai sesuatu selain Allah. Tapi orang-orang yang beriman mencintai cintanya kepada Allah melebihi daripada cintanya kepada sesuatu yang selain Allah. Jadi Anda boleh cinta dunia, boleh cinta keseindahan, boleh cinta, tapi ketika keindahan sesuatu selain Allah bertabrakan atau bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, Anda harus mengalahkan cinta Anda, harus memenangkan cinta Anda kepada Allah. Itu walladzina amanu asyaddu hubban wa man utawi sapane wong tawahhama salah sangka man anna lahu iku tetep keduwe man aduwan musuh a'da kang luwih musuhi sapa adu min nafsihi saking awak dhewe ne man qallat mongko sithik apa ma'rifatuhu oleh kenal man bi nafsihi kelawan awak dhewe ne man. Makanya ulama-ulama tasawuf mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya itu apa? Mengenal kelemahan dirinya, mengenal kehadap kedhaifan, mengenal kehadap kemakhlukan dirinya, kehambaan dirinya, pasti dia akan mengenal terhadap Allah yang menciptakannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia tidak mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal kepada Tuhannya. Jadi mengenal Allah melalui kepada dirinya. Lihat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri Anda apakah Anda tidak melihat kelemahan terhadap pertumbuhan asalnya Anda kecil menjadi tumbuh besar, menjadi tua, kemudian menjadi memiliki sifat seperti kecil lagi, kemudian mati. Apakah perkembangan tersebut Anda tidak mengenal? Nah, itu artinya siapa yang mengenal dirinya pasti dia akan mengenal Tuhan. Wa Nabi Bakar radhiyallahu as-Siddiq radhiyallahu ta'ala fi qouli dalam dawai Allah ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa pertelo apa al fasadu kerusakan fil barri ing dalam daratan wal bahri lan ing dalam lautan. Kerusakan di muka bumi ini dan kerusakan di lautan
bima kasabat aydinas, dengan sesuatu tingkah sikap olah manusia. Tidak ada kerusakan itu dengan sendirinya. Gunung atau hutan menjadi longsor, gunung menjadi longsor, gunung jeblos karena apa? Hutannya ditabangi oleh manusia. Karena menjadi kerusakan. Lautan menjadi limbah, menjadi tercemar, terkotori karena ulah manusia membuang sampah, membuang limbah ke lautan. Bima kasabat aydin, semua kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah sikap perilaku manusia. Qala dawusinten Allah al-barru dhaharal fasadu fil barri. Al-barru huwa utawi al-barru iku al-lisanu iku lisan. Wal bahru utawi lautan huwa ya al-bahru iku al-qalbu ati. Hati itu diibaratkan seperti lautan. Karena hati adalah pemimpin seluruh anggota, seluruh yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia itu diberi oleh Allah 5 unsur. 1, Anda diberi jasad. Jasad itu dua awak loh. Unsur dua awak jasad. Yang kedua diberi nyawa, namanya ruh. Yang ketiga Allah memberi Anda akal. Dua akal loh. Nah, bedanya manusia dengan kebo atau dengan sapi, karena sapi lebih akal, makanya kepampilan. Manusia punya akal. Yang ketiga, yang berapa tadi? Pertama diberi jasad, kedua diberi nyawa. Nyawa itu adalah yang menggerakkan jasad. Jasad itu seperti wadah. Nyawa itu seperti, kalau jasad itu lampu, nyawa artinya listriknya. Arus listriknya itu nyawa. Ketika kipas atau mikrofon ini orang listrik mati, muni. Seperti jasad kok nyawanya nggak ada, orang mati. Makanya adanya jasad dengan nyawa itu sesuatu yang seperti aliran listrik dengan lampu. Itu kemudian diberi akal. Yang ketiga, yang keempat diberi nafsu dan syahwat. Nafsu itu keinginan, syahwat itu godaan. Yang kelima adalah diberi hati. Hati tersebut sebagai pimpinan seluruh anggota unsur yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dari akal, dari jasad, dari nyawa, dari syahwat, dan dari semuanya itu pimpinannya kepada hati. Makanya Nabi bersabda dalam hadis, ala inna fil jasadi, ketahuilah di dalam tubuh ada mudghah, ada darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wa hiya al-qalbu, yaitu hati. Hati itu pemimpinnya, bukan akal pemimpinnya. Akal itu diibaratkan seperti penasehat, syahwat dan nafsu itu diibaratkan penggudanya. Ketika Anda kan sering ketika mau melakukan sesuatu itu dalam hati Anda ada dialog, itu perdebatan akal dengan nafsu yang memutuskan hati. Perdebatan akal, itu perdebatan akal dengan nafsu ini akalnya boleh salah. Itu terkadang kalau akalnya tunduk kepada nafsu, hatinya akan condong kepada nafsu. Akal itu penasehat, syahwat dan nafsu itu goda. Dan hati adalah yang memutuskan. Kok hati yang memutuskan bukan akal? Berapa banyak sesuatu yang dibenarkan oleh akal tapi dia masih menerjang, berarti keputusan itu bukan kepada akal tapi hati. Berapa banyak orang mengetahui sesuatu yang membahayakan menurut akal dia tapi dia masih melakukan karena hatinya tidak cocok kepada akalnya. Berapa banyak orang tahu rokok itu membahayakan tapi masih banyak yang rokok
Ketok. Itu menurut akalnya dia kan tahu membahayakan, melarang, melanggar, ngerti ya? Secara akalnya. Tapi kok jelek, kok rokok? Nah itu karena hatinya, keputusan itu di hati bukan di akal. Kalau di akal pasti dia kalau tahu itu melanggar, membahayakan, menurut akal dia pasti dia tidak mau melakukan. Buktinya masih banyak orang melakukan sesuatu yang menurut akalnya salah tapi dia masih melakukan. Berarti keputusan itu bukan di akal tapi dia makanya hati seperti yang kemarin diterangkan, hati diibaratkan seperti lautan. Fa idza fasada nalikane rusak apa al-lisan lisan bakat mongko bakal nangis alaihi ing atase lisan apa an-nufusu pira-pira awak-awakan ai an insan an-nufusu ai insan menungso. Wa idza fasada nalikane rusak apa al-qalbu ati bakat mongko bakal nangis alaihi ing atase al-qalbu sapa al-malaikat malaikat nangis. Karena malaikat Allah itu punya makhluk bener terus ora tau salah. Malaikat punya makhluk sing salah terus ora tau bener, iblis, setan. Punya makhluk yo iso bener yo iso salah, menungso itu tengah-tengah, iso bener kaya malaikat, iso salah kaya iblis. Nek kadung salah terkadang luwih iblis daripada iblis. Itu artinya apa? Menungso. Malah nih hati-hati, menungso iso ke kiri, iso ke kanan. Ke kanan kaya malaikat, ke kiri kaya iblis. Nek kadung ke kiri luwih iblis daripada iblis. Wakila lan tingikan inna syahwata setuhune syahwat nafsu kesenangan tusayyiru iso dadekno apa asyahwat al-muluka ing pira-pira raja didadekno abidan ing kawula. Kesenangan itu bisa menjadikan seseorang seorang hamba. Jadi orang bisa menjadi hambanya sesuatu kalau dia mencintai kepada sesuatu tersebut. Wa innal abda abidan lima yuhibbu. Seseorang itu akan menjadi hambanya kepada sesuatu yang dia cintai. Contoh nih, sampai seneng sepeda motor. Kowe orang atus sepeda motor ngedusi. Lah ngono ya. Berarti kan jadi hambane sepeda motor lagi. Nah, itu artinya apa? Orang kalau mencintai sesuatu pasti dia akan menghamba kepada sesuatu. Kalau Anda cinta kepada Allah pasti Anda akan berkorban untuk Allah sesuatu melebihi korban Anda untuk diri Anda sendiri. Maka sampai iman kepada Nabi itu, iman kepada Allah, iman kepada Nabi tandanya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min mali wa waladihi wa walidi wa nasi. Tidak sempurna imannya seseorang sehingga mencintai Nabi, cintanya melebihi kepada orang tuanya, anaknya, hartanya, bahkan nyawanya sendiri. Berarti itu adalah kesempurnaan keimanan. Wasabru utawi kesabaran yusayyiru dadekno apa sabru al-abida ing kawula didadekno mulukan ing pira-pira raja. Dengan kesabaran seorang hamba bisa menjadi raja. Karena orang yang kuat, seorang raja itu orang yang kuat, bukan orang yang mampu melampiaskan amarahnya. Itu bukan orang kuat. Orang yang kuat seperti yang diisyaratkan dalam hadis, mayyaqtaliqu nafsahu indal ghadab. Dia bisa mengendalikan nafsunya ketika marah. Dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, tapi dia mampu menahan. Dia mampu membanting gelas, membanting ngamplengi wong kabeh, tapi dia tidak melakukan itu, menahan marahnya, menahannya. Itulah orang yang kuat. Orang kuat itu wong bantingan bulut menangan itu orang. Orang yang mampu menahan ketika dia mampu amarah, tapi dia mampu menahan. Itulah dinamakan orang yang kuat. Berarti menjadikan seorang hamba sebagai raja. Dan seorang raja bisa menjadi hamba kalau dia penuh dengan syahwat. Ala taro ono
ta ora ningali sira ila qissati Yusuf marang ceritane Nabi Yusuf wa Zulaikha lan Sayyidah Zulaikha. Nabi Yusuf ini putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi siapa? Ishak. Ishak putranya Nabi Ibrahim. Jadi keturunannya semuanya Nabi. Nabi Yusuf itu orang yang sabar. Sejak kecil sampai akhir wafatnya, semua hidupnya penuh dengan ujian. Disebutkan di dalam surat Yusuf. Mulai kecil dia mengeluh kepada ayahnya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, saya mimpi melihat bulan, bintang dan matahari semuanya tunduk hormat kepadaku. Ayahnya berpesan, la taksus, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara kamu. Inna syaitana lakum adu. Nanti Anda diiri, dihasut oleh saudara-saudara. Kemudian lambat laun saudaranya dengar. Setelah itu saudaranya merencanakan pembunuhan Nabi Yusuf. Kemudian tidak jadi dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Orang dosa, orang salah dilebokno sumur dicek ini. Setelah dimasukkan sumur, kemudian ditinggal pulang, Nabi Yusuf ada rombongan pedagang mengambil air menemu Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf diajak dan diasuh oleh suaminya Zulaikha. Setelah itu dirawat Zulaikha, dijauhkan dari orang tua saudaranya, diasuh oleh orang lain, dilebokno sumur, diasuh oleh orang lain, jauh dari saudaranya. Termasuk ujian, sabar Nabi Yusuf. Ketika masih muda, ujiannya kecil, diuji dimasukkan sumur, kemudian dijauhkan orang tua, seneng-senengnya mulai di pondok-pondok, orang oleh karo wong tua itu. Bayar libur oleh mulai. Ujiannya siapa Nabi Yusuf, anak orang. Ujiannya sinten Nabi Yusuf, dijauhkan ke orang tua, di pondok-pondok ikut apa? Setelah Nabi Yusuf menginjak dewasa, menginjak muda, ujiannya ya ujian muda. Seperti layaknya orang-orang muda yang lain diuji, digoda oleh Zulaikha. Falamma hammat bihi wa hamma biha, digoda oleh Zulaikha. Cara saiki ya di WA, di SMS ya. Dikirimi foto di apa? Itu siapa? Nabi Yusuf. Tapi jawabannya Nabi Yusuf sabar. Jawabannya malah menantang. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhi akun minal jahilin. Rabbi, wahai Allah Tuhan kami, saya lebih suka diancam di penjara daripada saya menuruti nafsu kemauan Zulaikha. Wani, aku senang ditakzir daripada chattingan SMS-an atau WA. Wani terangkan. Oh, Nabi Yusuf wani, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Saya lebih suka di penjara daripada digoda, dijak selingkuh oleh Zulaikha. Akun minal jahilin. Fala bisa fisik. Setelah itu dimasukkan penjara. Di penjara Nabi Yusuf. Orang salahnya di penjara. Kan sabarnya dibuka, diuji nek. Setelah di penjara, pada wala visi jinibidasi. Dalam penjara ya diuji lagi. Pada wala ma'hu visi jinifatayan. Di penjara kemudian ada dua orang pemuda menemani Nabi Yusuf di dalam dua penjara, di penjara. Dua pemuda ini menguji Nabi Yusuf, bertanya, saya mimpi membawa roti di atas kepala saya dan dipatok burung. Yang satunya lagi, saya mimpi membuat jus anggur. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, kamu yang membawa roti besok akan keluar dari penjara dan akan dihukum pancung. Dan kamu yang membuat minuman besok akan menjadi pelayan raja dan menghidangkan minuman raja. Dan tolong nanti Anda kalau keluar, bisikkan, laporkan kepada raja, saya di penjara tanpa salah. Kemudian betul takwilnya Nabi Yusuf,
Ketika dua orang tersebut yang keluar, yang satu dihukum pancung, yang satunya apa? Dia apa? Menjadi pelayan raja. Setelah menjadi pelayan raja lupa kalau melaporkan peristiwa, padahal dia minta tolong Nabi Yusuf. Setelah ditolong dia lupa, ini menungso. Kemudian apa? Lupa. Fala bisa visit libid asli wadaka robada umah. Kemudian ingatnya karena apa? Karena ada munasabah, rajanya mimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang putih. Kemudian mimpi tersebut tidak ada yang bisa menafsirkan, disuruh menakwilkan orang-orang gelambyar, tidak bisa jelas pentakwilan. Kemudian seorang pelayan raja ingat, saya ini dulu di penjara, sekarang menjadi pelayan raja seperti ini karena takwilannya, tafsirannya seorang nabi yang berada di penjara. Kemudian melaporkannya. Setelah melaporkannya, Nabi Yusuf diundang ke hadapan raja. Nabi Yusuf menjawab, saya mau datang kepada raja tapi dengan syarat, bebaskanlah bahwa saya di penjara tanpa salah. Itu pintar Nabi Yusuf. Jadi Nabi itu pintar, patona, sidik, amanah, tablek, karena dia di penjara tanpa salah, maka sebelum keluar dia minta pembebasan dulu, baru dia mau keluar. Kalau dia keluar tanpa ada pembebasan, nanti dikira keluarnya karena sebab apa? Mendekat dengan raja. Dan makanya itu pintarnya Nabi Yusuf. Setelah keluar, Nabi Yusuf menjelaskan mimpinya raja, diangkat menjadi apa? Perdana menteri. Setelah itu diuji lagi, saudara-saudaranya datang. Kemudian apa? Diuji lagi. Setelah itu apa? Dikumpulkan dengan ayahnya, dipertemukan dengan saudaranya dan kumpul menjadi satu di Mesir. Setelah itu Nabi Yusuf berdoa. Doanya semua ujian selama umur hidupnya tersebut tidak pernah dilaporkan dalam doa. Dalam surat Yusuf itu akhir ayat yang paling indah dalam surat Yusuf itu doanya Nabi Yusuf, yaitu Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikmi bis-shalihin. Itu padahal seumur hidupnya dipuji oleh Allah terus, ketika berdoa tidak pernah mengeluh terhadap pujian yang diberikan Allah, yang disebutkan nikmat terus. Rabbi qad ataitani minal mulk, ya Allah, Anda telah memberikan aku kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wil, padahal dia dimasukkan sumur, dijauhkan orang tua, tidak pernah mengeluh. Kowe jajal kon ndonga diuji saiki kan keluane wakai. Sambate piye jong kabare nopo alhamdulillah kabeh enggak sahabat terus. Ono omah mesti disebut to sambat-sambat to ya. Apa-apa yang rata disebut to. Itu kalau Nabi Yusuf ketika berdoa yang disebutkan Allah telah memberiku terhadap kekuasaan, padahal sebelum kekuasaan itu apa? Ujian yang seumur hidup. Itulah apa? Yang dinamakan wakilan lan tinggi-tinggi itu bejo banget liman kedue wong kana ana apa akluhu akaliman amiron iku dadi pemimpin wa hawahu utawi hawa nafsune kesenengane man asiron iku dadi tawanan. Bahagialah orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin, petunjuk, karena akal itu seperti senter yang melihat jalan, bukan akal itu sebagai ukuran. Makanya orang sekarang banyak kesasar menjadi, kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, akal itu baik dan jelek tidak menurut akal. Baik dan jelek itu menurut syariat. Ukuran itu syariat, Quran, panduan wahyu Allah, itu ukuran. Ukuran itu apa? Syariat. Al-husnu wal qubhu, baik dan jelek itu adalah apa? Menurut syariat, bukan menurut akal. Karena ada sesuatu yang jelek menurut akal tapi baik menurut syariat. Apa? Contoh nih, umbel ya ngerti? Menurut akal jijik betul, syariat najis betul.
Berarti sesuatu menurut akal jijik, kenapa kok nggak najis? Berarti sesuatu baik dan jelek itu menurut syariat, menurut akal jijik tapi kok nggak najis. Begitu juga menurut akal tersebut terkadang jelek, tapi menurut syariat baik. Contohnya sunat hitam itu kan melukai anggota tubuh, memotong. Oke, dan kenapa menurut syariat kok diperintahkan? Padahal itu melukai kan menurut syariat melukai menurut akal melukai sesuatu itu kan dilarang menurut syariat, tapi syariat memerintahkan. Nah, itu berarti baik dan jelek itu menurut syariat. Kalau semuanya diukur dengan akal, orang akan tersesat. Jadi ukuran itu bukan akal itu sebagai lampu untuk melihat. Termometernya syariat. Ukurannya itu syariat. Lampunya akal. Kalau akalnya baik, akalnya cemerlang, berarti lampunya padam untuk melihat ukuran ketok jelas. Nek akalnya ora apik, berarti delok ukurane gambar itu nomor 3 atau 8. Ora roh. Walane napa? Harus melihat. Wa wailun lan cilaka liman kedue wong kana kang ana apa hawa nafsune man. Amiron iku jadi pemimpin, wa akluhu hale utawi akaliman iku asiron jadi tawanan. Wa qila lan dikake man utawi sapane wong taroka tinggal sapa man. Az-dzunuba ing pira-pira dosa. Raka mongko jadi lembut apa kalbu atine man. Siapa orang yang menjauhkan dari dosa-dosa, maka hatinya akan lembut. Lembut itu artinya hatinya lemah lembut, mudah halus, tidak kasar, mudah menerima kebaikan. Waman utawi sapane wong akala mangan sapa man al halala ing perkara sing halal, sofat mongko jadi bersih. Bersih itu artinya sofiyun, menceling bersih apa fikratuhu pemikirane. Siapa yang suka memakan perkara yang halal, maka pikirannya akan bersih. Diibaratno menungso iku diumpamakan seperti sepeda motor. Sepeda motor bahan bakarnya apa? Bensin. Nek bensinnya kok bensin yang mahal, sepeda motornya melakukan banget. Tapi nek bensinnya murah, utawa bensinnya ono campurane, apalagi campurane banyu utawa uli, kok setan karo banter yang mlebet. Itu sama dengan manusia yang bensin, makanan yang masuk ke mulutnya ini perkara yang syubhat, apalagi haram. Digo dijak nglakoni taat, dijak sembahyang tarawih, dijak poso, jadi waktu. Karena apa? Bensinnya akeh campuran orang murni. Bensinnya murni gampang, seperti sepeda motor bensinnya kok bensin mahal murni, melayune banter dengan apa tigas banter ya ora mlebu mergo napa panganane napa halal. Begitu juga kok yang masuk kok banyak perkara yang haram, pikirannya fikratuhu akan menjadi mulai digo ngapalno angel, mergo banyak perkara yang syubhat, bahkan perkara yang haram masuk. Makanya Imam Syafi'i dalam ceritanya, dia itu di waktu kecilnya itu cerdas, menghafalnya itu cepat. Imam Syafi'i sekali mendengar, 2 kali mendengar hafal. Sampai begitu, mau ngapalno Alfiyah atau Aqidatul Awam atau Imriti atau Quran itu seayat itu diwaca begitu nggak hafal. Imam Syafi'i 1 kali baca dapat. Sampai berapa kali? Makanya apa? Imam Syafi'i sangat cerdasnya, dia ngaji kepada Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang yang cerdas, bernasab tinggi, tapi anak yatim. Dia ayahnya wafat, dia masih kecil. Makanya dari itu ketika mondok di Imam Malik, dia tidak punya apa-apa, kitab rendu.
ketika Imam Malik ngaji dikte Muwatta, ngaji Muwatta, Imam Syafi'i menggelar telapak tangan ini digelar dilatih itu nopo tulis di telapak tangan. Setelah selesai ngaji, apa yang disampaikan Imam Malik seperti ngaji ini, Imam Syafi'i wis hafal terus mlebu. Sampean mau sing tak ucap nomor jadi terus lagi. Imam Syafi'i lupa sampai cerdas Imam Syafi'i. Imam Malik mengarang kitab pertamanya Muwatta itu 40 tahun. Umurnya nulis 40 tahun lagi bar ngarang kitab Muwatta. Imam Syafi'i menghafal kurang dari 40 hari. Kitab yang aku karang 40 tahun, tahu apa kamu terhadap apa kitab Muwatta? Setelah itu Imam Malik menanya Syafi'i, kamu tahu apa tentang Muwatta? Saya sudah hafal. Ono to lagi. Ketika guru bar nyampe orang di buku tapi kula pun hafal. Ono itu cerdasnya Imam Syafi'i. Sampai cerdasnya suatu hari di waktu mudanya Imam Syafi'i pulang dari Yaman, pulang dari Imam Malik ke rumah ibunya. Dia berguru kepada Kiai Waqi'. Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Syafi'i hafalannya orang koyo biasa nih. Biasanya membaca satu kali hafal, ini dibaca 10 kali lagi hafal. Berarti memori ini rodok medul. Kemudian dia mengeluh lapor nggone gurune syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya mengeluh kepada Imam Waqi' su'a hifzi, hafalan saya kok menjadi jelek, ora hafal-hafal. Biar aku kelas 1 ngapal juz amma gampang, saiki kelas loro wae. Nggih. Ngeluh su'a hifzi. Kemudian Kiai Waqi' mengatakan menasihati Imam Syafi'i fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma wa nurullahi la yuhda. Disuruh untuk meninggalkan maksiat, disuruh untuk apa, meninggalkan perkara yang haram, perkara yang, karena dikatakan ketika itu Imam Syafi'i pulang ke rumah ibunya memasak daging kambing. Satu riwayat menerangkan daging kambing tersebut dibeli dari penjual, orang pedagang daging kambing, yang kambing tersebut digembala, dimon, dilalar, dimakan, sering memakan rumputnya orang lain tanpa izin, kemudian dijual, dibeli ibunya Imam Syafi'i, dimakan. Imam Syafi'i membekas terhadap kekuatan hafalannya Imam Syafi'i, ya seperti tadi akalal halal wa akalal syubha wal haram. Seperti bensin kok campur nonggone apa sepeda motor gas banter yang lebek bobra ono kaya apa ya molat-molat wae, bocah wiridan kaya ngantuk wae. Mergo napa bensine ana campur. Wa qila lan wa auhalan paring wahyu sinten Allah ila ba'di anbiya marang sebagian pira-pira nabi. Ati'ni fima amartuka, ati ta'ata sirafni ing ingsun fima ing dalem perkara amartu kang perintah sapa ingsun ka ing sira. Wala ta'silan aja duraka sirani ingsun fima ing dalem perkara nasahtu kang paring nasihat sapa ingsun ka ing sira. Wa qila lan dikake ikmalul akli utawi sempurnane akal, ittiba'u ridwanillah iku anut marang keridhanane Allah, wajtinabu suhtihi lan ngedoi bendune Allah. Wa qila lan dikake la hurbata ora ana perkara kang asing lil fadhili kedue wong sing utama, wala waqana lan ora ana panggonan. Waton itu negara apa, tempat tanah air, karena tanah dan air sesuatu yang tidak bisa dipisahkan untuk sumber kehidupan manusia. Mulanya diarani tanah itu menginjak air, karena apa? Dia memerlukan tanah dan air. Tanah untuk hidup, air juga untuk hidup.
tanah dan air. Waton lil jahili kedue wong sing bodho. Wakila lan dikake man utawi sapane wong kana ana sapa man bitaati kelawan ketaatan. Indallahi ana ing kersane Allah qariban iku parek. Kana mongko ana sapa man bainan nasi antarane manungsa ghariban iku aneh asing. Wakila lan dikake harakatut ta'ah utawi gerakane ta'at. Dalilun iku tondo dalilul ma'rifah tondone mengenal. Dalilul ma'rifah iku tondone ma'rifah mengenal dan mengetahui Allah. Kama anna harakatul jismi kaya ana gerakane jasad, gerakane awak. Dalilul hayat iku tondo anane urip. Jasad kok isih obah berarti tanda dia masih hidup. Jasad tubuh kok sudah diam, tidak bergerak, tidak bernafas, tandanya dia mati. Qala dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khotoya utawi asari sekabehane dosa iku hubbud dunya, seneng marang dunya. Wa aslu jami'il fitani utawi asari sekabehane fitnah man'ul usyri nyegah sangka 1/10 wa zakati lan bayar zakat. Jadi fitnah pertama kali dosa-dosa itu bersumber dari hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Mencintai dunia dengan segala-galanya akan menimbulkan terhadap ittiba'u khutuwati syayatin, mengikuti langkah-langkah jebakan setan. Itu apa? Rasulullah Fatihah. Wa qila wallahu a'lam. Allahumma shalli